Di bulan puasa kita bercerita bersama kita di hari Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Hanum Nazakia Bahasya di podcast Diary Ramadan. Oke, sip. Nah, kali ini kita kedatangan, ini kedua kalinya ya Bapak Nurdin ini selalu muncul di podcast kita. Bapak Nurdin, sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Tapi bentar, muncul. Udah kayak jin aja muncul. Udah kayak jin muncul ya. Ya, tring gitu kan. Tring, benar-benar. Nah, satu lagi nih, ada Bapak Ahmad. Apa kabar Bapak, sehat? Alhamdulillah. Khairin. Alhamdulillah. Mantap. Mantap, sehat. Lancar puasa, lancar? Alhamdulillah lancar, Bu. Lancar, Kita lancar. punya slogan, Bu. Apa tuh? Tadi mantap. Oh, Gimana, mantap. Pak Ahmad? Mantap. Oh, Iya, gitu. mantap. Mantap. Coba bareng-bareng ngeliat kamera semuanya. Mantap. Pak Nur telat. Lancar ya puasa ya, lancar. Alhamdulillah. Kesibukan Pak Ahmad nih di masa pandemi ini apa Pak di bulan puasa? Ya, di bulan Ramadan ini kita mungkin menikmati lah dengan anugerah Allah kita bisa dijumpa kembali dan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Iya, Ya. betul. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah itu karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya khususnya umumnya untuk semuanya gitu ya. Mungkin ya gitu, mungkin semampu apa yang saya lakukan ya. Di antaranya mungkin ya berpuasa dan ibadah dan yang lainnya itu. Kalau Bapak yang satu ini kesibukannya apa nih Pak nih? Saya punya kesibukan baru. Wah, apa tuh? Ini berbeda dari yang lain nih. Iya, Ngopi. Bapak ini ngopi. Iya. Bulan puasa ini ya Pak Tapi Ahmad ya. bukan Tidak sembarang boleh ngopi. ngopi. Oh. Tapi bukan Ngopi. sembarang Oh, ngopi. bukan. Saya Bukan punya ngopi hobi. minum. Bu, Oh, bukan. Apa Tahu. tuh? Karena Boleh. puasa kan. Pintar, ngobrol pintar. Bisa Ngobrol jadi. pintar. Oh, Ini kalau menurut Pak Ahmad ngobrol pintar, ya, ngopi. cuman menurut Kalau saya ini menurut Bapak jadi Nurdin, ada hobi baru ngopi Apa sama nih? Pak Ahmad itu berdua gitu ya. Ngobrol perkara hakiki. Ngobrol perkara iman. Mantap. Gitu Mantap itu ya. Jadi ngopinya bukan ngopi minum ya, karena lagi bulan puasa, tapi ngopinya ngobrol Perkara perkara iman. Iya. hakiki. Boleh. Ini kalau ngobrol sama Pak Ahmad tuh lebih kepada supistik. Oh, Jadi bukan lipstick ya. banget ya. Kalau lipstick tuh buat bibir. perempuan, Iya, buat buat tancap. perempuan. Iya. Sofistik. Pak Ahmad lebih tahu lah. Ya kan sofistik itu karena apa dibilang sofistik? Saya dari dulu itu dibilang kaum sufi ya. Supi ya. Kaum sufi. Apa sufi itu? Suka film. Iya, karena kita itu Kenapa bahasanya aneh-aneh ya? iya, kita suka film. Sofistik bukan berarti kita itu orang-orang tasawuf banget gitu. Kita ini justru orang yang Ini suka aku film. nggak ngerti. Yaitu untuk menjernihkan suatu keadaan. Iya. Mencairkan suatu keadaan yang tadinya chaos jadi teratur tertata kembali. Betul. Yang tadinya keruh Betul. air hingga bening kembali. Tapi ngomong-ngomong itu tuh bahasanya diciptakan sendiri atau emang ada? Ada itu. Ada ya. Ada. Cuman kita ya mengalir. Iya, mengalir. Soalnya saya sendiri baru tahu gitu bahasa seperti itu. Jangan terlalu serius lah. Iya, iya. Karena benar, hidup ini Dibuat enjoy aja Dibuat lah enjoy ya. aja. Buat enjoy, mengalir lah ya. Mengalir. Seperti air, benar-benar benar. Nah, Pak, kan bulan puasa tahun ini tuh pandemi ya. Mungkin kayaknya beda dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Ada perbedaan nggak sih, Pak Ahmad nih? Kalau menurut saya yang mengalami sendiri ya otomatis ya mulai sejak tahun kemarin ya mungkin kalau sekarang ya sekarang juga gitu. Ini sebenarnya itu mulai ya istilahnya pastilah ada perubahan dari tiap tahun ke tahun itu pasti ada perubahan karena kita bersifat alam bersifat dalam realitanya baik itu dalam apa sih zahiriahnya maupun batiniahnya mungkin bagaimana kita sendiri yang mengolahnya. Tapi dalam kondisi seperti ini otomatis ada perubahan apakah itu akan takaran kalau di barometer apa kita barometer seperti apa berapa persen itu ada perubahannya gitu. Kalau Bapak Nurdin perubahan banyak, Bu. banyak. Iya.
Contohnya Tahun kemarin belum ada istri, sekarang udah ada istri. Ya kan? Betul, Iya. mantap. mewah ya, mantap. Sahur ditemenin istri. Iya, saya temen istri. Temenin Ya. istri. Buka puasa ditemenin Temenin istri. Alhamdulillah. Ngabuburit ditemenin Ditemenin istri. istri. Cuman bukan ngabuburit biasa. Iya, apa tuh? Tadarus Quran. Tadarus Quran. Oh, subhanallah. Ini kayaknya untuk 17 ke atas ya. Iya. 17 ke atas. Tadarus Quran biasa. Tadarus Iya, Quran. iya. Jadi mantap gitu tahun ini tuh ya karena ada istri. Alhamdulillah. Bu. Sama ini satu lagi. Apa? Berat badan. Berat badan. Saya dengan Pak Ahmad itu mempunyai perbedaan. Apa? Kalau saya berat badan, kalau beliau sama juga berat badan. Kalau saya besar, beliau kecil. Kecil. Jadi kalau saya dengan Pak Ahmad jalan itu minder, Bu. Kayak angka 0 dengan angka 1 jadi 10. Tapi kan yang bisa membesarkan itu nolnya. Iya, bisa membesarkan kan. Jadi nggak apa-apa lah, yang perbincangannya penting makin sehat ya. seru ya. Oke, siap, penting sehat walafiat. Jadi kita itu Mantap. ya gitulah, Bu. Banyak sekali ya perubahannya ya. Banyak. Kayaknya mulai dari tarawihnya Ya. yang tadinya ramai banget gitu Ya, kan sekarang betul. harus jaga jarak. Ya, betul. Terus dari kayak ngebuburit, mungkin ngebuburit apa masih ngebuburit masih ramai sekarang? Rame, masih rame. Cuma karena perubahan artinya zaman ke zaman dan juga apa sih Pada situasi pada situasi corona kondisi nih. corona seperti ini, kemudian hobi kita juga kan bisa berbeda-beda. Berbeda-beda, betul. Dari yang tua, yang muda, Iya. kemudian yang remaja, kemudian yang anak kecil gitu. Bahkan yang tetap aja yang suka main ya game tetap aja gitu kan. Iya, Gitu. Kemudian yang biasa pesantren ya otomatis kegiatan di pesantren itu bagaimana siklus dan kondisi yang ada gitu. Perubahannya mungkin ya itu mungkin itulah barometernya aja yang paling diituin gitu. Mungkin Yang harus kalau- ditingkatkan iya, itu. Betul. Iya, iya. Yang Mungkin ditingkatkan. kalau dulu itu nggak corona jadi rame, Iya. kan? Apalagi kayak pesantren kilat, Nah, itu. itu pesertanya banyak. Kalau sekarang dibatasi, Batasi. segala dibatasi lah, pasti berbeda gitu. Bener kata Pak Ahmad, setiap orang itu punya hobi yang berbeda-beda, ngabuburit yang berbeda-beda, Iya. kegiatannya berbeda-beda gitu. Kayak saya sama Pak Ahmad supistik, suka film. film. Iya gitu. Ya, itu kan sebagai inspirasi kita ya. Iya, juga. Ngerti Inspirasi kok. kita. Ngerti, teman. Enggak, kita nonton film yang bermanfaat lah. Bermanfaat lah teman. Apalagi sekarang kan bulan puasa Oh, ya. iya, Jadi tuh. harus banyak amalan-amalan Iya, kebaikan. Pengen tahu nggak film Apa? spesial kita? Apa tuh? Kartun. Oh, Iya. kartunnya berbeda sepertinya. Beda, ada itu beda. kartun ini yang nggak apa-apa, ini tontonan sangat bagus nih ya buat anak-anak. Itu ada kartun Nusa. Nusa. Iya. Oh, Nusa dan Rara bukan? Iya, Dari Nusa dan Iya, Rara. itu. Ini Rara, ini Nusa. Tuh, kita suka nonton film itu, Bo. Ya, tapi sekarang udah nggak ada ya di TV ya, masih ada nggak sih? Nggak mesti, tapi di YouTube masih ada. Oh, Kita nonton di iya, YouTube. Nusa dan Rara ya. benar. Karena kita tahun lalu tuh ada ya, Ada. kalau bulan puasa pas bulan Kita ini puasa. penganut aliran YouTube. Aduh. Aduh, Iya kan? apa? Yuk, Kamu. yuk kamu. Iya. Tubnya. Tubnya, tub aja tuh. Ya gitu-gitulah. Jangan terlalu serius. Jangan terlalu serius. Oke. Itu Bu mungkin kalau dilihat dari perubahan ya kan kullu apa sih mutaghayyirun alamun. Jadi setiap yang berubah itu kan alam. Wa kullu mutaghayyirun haditsun juga kan baru gitu. Jadi setiap itu pasti ada yang baru gitu. Pasti ada yang baru. Jadi intinya ya harus bisa kita bagaimana menyikapi perubahan ini itu dengan bijak. Ya. Artinya tidak menjadi tertekan. Ini zaman sekarang itu kadang-kadang yang dianggap itu tertekan. Nah, yang harus kita punya ideologi yang baru, Ya. artinya itu suatu pembebasan, membebaskan dari ketertekanan, suatu walaupun ada batas-batasan, tapi kita bebas untuk berkreativitas, Ya. gitu, bisa melakukan yang dengan baik, gitu, ini aja. Seperti ini kan kita bebas. Iya, Artinya, bebas. Ngobrol santai aja ya, gitu Pak ya. kan. Di sini saya menemukan bahasa-bahasa baru loh. Ya. gitu. Banyak sekali bahasa baru ya dari bapak-bapak ini. Iya. Jadi itu. masuk kamus Besar. kecil, kamus besar. Jadi kita itu hidup
bukan hanya satu referensi, banyaklah referensi lain gitu sebagai acuan-acuan kita gitu kan. Selain dari kalau dalam bidang agama ada Al-Qur'an, ada hadis, ada ijtima ya Pak Ahmad ya. Iya. Nah, kita juga ada dari orang tua. Nasihat orang tua juga Orang itu tua salah juga satu apa ya, pedoman. Sahur sepuh. Sahur ada sepuh. ada film itu namanya. Ada film. Sahur sepuh. Sahur sepuh. Itu sahur sepuh itu dalam. Jadi bagaimana dawuh para tokoh-tokoh, Film religi para gitu. sahur sepuh itu kan dulu pendekar dulu ya. Kolosal. Kolosal malah kerajaan. 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 Itu. Ada lagi tutur tinular. Iya. Seperti itu. Jadi sebenarnya bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Sahur sepuh itu mengandung makna ya sahur sesepuh kita dulu. Iya. Jadi berbeda banget ya dari dulu sampai sekarang tuh. Beda. Sahurnya, buka puasanya, Iya. cara ngabuburitnya, Ngabuburitnya ada perubahan. tadarus, tarawih, semua ya beda dari tahun ke tahun itu. Nah ini yang menjadi apa sih kita harus bisa menyikapinya, itu tadi harus bisa menyikapi dari ketertekanan situasi menjadi pembebasan dalam melaksanakan kebaikan itu. Jadi kita melaksanakan kebaikan Ya. atau ibadah spiritual atau misalkan apapun ngabuburit itu seakan kita itu bebas lah gitu. Artinya bebas di situ dengan tanpa apa sih ada di batas-batas tertentu gitu. Jadi tidak ada paksaan, Iya benar. nggak ada tekanan dari siapapun. Ini adalah disebut pembebasan. Artinya bukan liberal, bukan, tapi pembebasan, kemerdekaan atau hurriyah gitu bahasanya, itu kemerdekaan berekspresi, kemerdekaan berspiritual, kemerdekaan dalam pembebasan dalam berpikir, kebebasan dalam berpandangan, sehingga menghasilkan sebuah karya-karya gitu itu kan. dia. Apa karyanya itu semur jengkol, Aduh, ini siang-siang gini jadi lapar ya ngomongin apa semut itu jengkol. apa ya itu sebuah kreasi, maksud saya ini seperti itu, pembebasan itu. Yang penting kita fastabiqul khairat, Nah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan. Gitu. Benar-benar kebaikan. Pak Ahmad pernah mendengar cerita ini nggak Pak? Korma. Iya, belum tuh. Iya. Jadi kita kalau misalkan korma itu kan kalau kita berbuka puasa itu harus dengan kurma kan ya. Iya. Jadi Sunnah. kita dapat sunnahnya Rasul Sunnah gitu kan. Rasul. Nah, kenapa gitu hal tersebut sebenarnya kecil gitu. Cuman besar manfaatnya. Iya. Nah, itu kan namanya kan berlomba-lomba dalam kebaikan gitu kan. Iya, betul. Ya jadi kalau misalkan kita berbuka puasa ya diluangkanlah untuk memakan kurma. Iya. Gitu kan. Nah, ngomongin kurma. Kan dulu nih awal bab kita akan sejarah apa sih jadi sejarah ini. Iya, iya. Sejarah korma itu dulu kita itu korma itu kan pusatnya kan di sana. Iya. Iya, benar. Ya, Iya, di betul, betul. Arab Saudi, Madinah, Timur Tengah gitu kan. Iya. Dulu itu untuk Indonesia, Iya. kita Jawa, tanah Jawa Iya. atau Nusantara ini bumi Nusantara, enggak, korma itu kan susah. Susah. Kalau kita enggak melaksanakan ibadah haji Iya. Ya, betul. Oh iya ya. atau Karena umroh. oleh-oleh dari umroh ya biasanya Iya, kurma ya. biasanya itu. Tapi ini ada selentingan atau lawakan tentang kurma, Pak. Nah, gimana tuh? Jadi ada murid bertanya kepada saya, Pak, kurma itu kalau makan kurma itu hukumnya apa? Sunnah ya? Iya, sunnah. Sunnah Rasul makan kurma itu. Kalau buka puasa boleh Pak makan. Oh, sangat boleh, dianjurkan. Kalau tarawih Pak, ya tarawih juga sebenarnya apa Pak Aman? Sunnah. Sunnah kan? Iya. Sunnah. Jadi dia bertanya, ya udah Pak, kalau misalkan makan kurma sunnah, tarawih sunnah, saya nggak tarawih aja lah, saya makan kurma aja. Itu anak zaman sekarang pintar tapi kepriwer ya. Mentang-mentang sama-sama sunnah gitu Iya, ya. mentang-mentang Terus ada yang sunnah. sunnah yang Cuman Iya, kan berbeda kan? berbeda, iya. Berbeda. Ya artinya di situ kan sunnahnya itu ini ya sunnah dengan apa namanya? Makan. Dengan makanan. Kalau di situ dengan gerakan, Ibadah lah. ibadah gitu. Ya sama-sama ibadah juga. Iya. Iya. Cuma itu kan ininya apa sih, sunnahnya sudah berbentuk zohiriyah. Iya. Nah, makanan ya. Kalau seperti tarawih itu ya sunnahnya berbentuk batiniyah Iya. gitu. Ya ini aduh terlalu melebar. Ah, Kita kembalikan Terlalu ke Bu Hanum. melebar. Oke. Karena Iya. kita juga Ini punya bagus punya banget aja. ya info-infonya, Iya. informasinya Iya, iya. benar-benar. Nanti ini ya Bu Hanum kita promosi nih. Nanti saya dengan Pak Ahmad ini ketuanya Pak Ahmad nanti kita mau bikin
suatu project, Wah. program baru. Ya. Apa itu Pak Ahmad? Program baru nih nanti Mantap kita nih, ya. nanti tayang ya. Tayang. Apa Pak Ahmad itu programnya? Itu ya Smart namanya Smart Trend ya. Dengan tema Dan tema Tadi itu apa? kids ya. Kids. Kids ya. Kids itu apa, Pak? Kajian Islam di Sekolah. sekolah. Wah, mantap. Selama bulan Ramadan ini Oh. kita akan berekspresi, Betul. akan membuka cakrawala sampai menembus jiwa sampai bahkan kamu akan terlena Mantap, dengan jangan obrolan lupa nonton ya. Harus nonton tuh ya teman-teman ya nanti. Ya, jangan lupa. Coming soon. Ya. Kembalikan ke Bu. Kita balik lagi ke puasa nih, Pak. Heeh. Kan biasanya anak kecil yang baru nyoba mau puasa itu kadang setengah hari aja gitu puasanya ya. Terus kayak nggak kuat gitu. Ada nggak sih tips-tips biar puasanya lancar gitu buat anak kecil yang emang baru mau nyoba puasa gitu? Wah, ini Pak Ahmad ini yang sejam. Ya, punya juga. Ya, ini Pak Ahmad yang lebih inilah, yang lebih banyak Pengalaman. itu pengalaman. Heeh. Banyak pengalaman. Emang nggak Pak Ahmad? Boleh tuh, Pak. Kalau saya sendiri ya punya anak itu sekarang 3 punya anak itu yang sedang belajar untuk berpuasa itu ya umur ya 5 tahun ya. Yaitu mungkin untuk pertama awal itu ya kita mungkin kuat yang pertama kali ya. Yaitu tipsnya itu biasanya makan sahur bersama sama kita dibangunkan ya. Sama kita anak. Kemudian targetnya itu sampai zuhur belajar dulu. Kalau nggak kuat jam 10 anak nggak kuat atau nggak panas badan ya boleh berbuka dulu untuk step itu. Artinya berpuasa untuk sekaligus juga susah karena ini berproses. Jadi dari jam ke jam dulu gitu. Iya. Apakah dari waktu subuh sampai ke zuhur dan habis zuhur buka dulu kemudian dilanjutkan hingga nanti makan lagi buka lagi nanti maghrib. Nah, gitu. kalau ngomong-ngomong soal zuhur buka dulu terus dilanjutkan, itu tuh hukumnya gimana, Pak? Itu sebenarnya nggak puasa ya. Maksudnya Akal-akalan aja gitu itu biar akal-akalan biar kan belajar Oh, berpuasa. benar, Jadi benar. belajar berpuasa. kalau ngomongin soal hukum dalam Islam itu berarti nggak puasa gitu ya. Nggak puasa Maksudnya ya karena udah yang batal gitu. namanya puasa atau as-shaum itu al-imsak ya. Jadi menahan dari rasa haus, lapar dan nafsu dan segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar atau subuh sampai terbenam matahari gitu atau maghrib di situ. Berarti itu mah kayak cuman biar anaknya nyoba buat puasa gitu ya, belajar juga kan. puasa. Nah, jadi buka dulu habis zuhur gitu. Nanti puasa lagi Itu lanjut. tradisi itu sangat kuat dari dulu Pak. Iya benar. Inilah Dari dulu. cetakan sesepuh-sepuh kita dulu seperti itu cara pembelajarannya. Ini sangat berharga sekali. Betul. Nah, kalau disekaligus,kan itu anak saya juga gitu. Jadi Nggak akan misalkan kuat ya? kalau disekaligus,kan itu malamnya tuh anak badan panas gitu Pak. Sampai gitu ya, Pak ya. Terus ya kedua harinya ya buka dulu paling sahurnya jadi jam 7 pagi. Jadi Oh, jam 7 kuat. ya? Bukan malam dah kan tidur kan panas gitu malamnya. Jadi bertahap. Mungkin bisa dicoba ya. Oh, beda lagi kalau sama kita-kita. Sudah bukan waktunya seperti itu ya. Tapi ngomong-ngomong kayak jam-jamnya siang-siang itu emang lagi jam-jamnya lapar ya, Pak ya. Lumayan. Gimana tuh? Ada nggak tips biar nggak lapar? Tips biar nggak lapar. Yang serius apa yang bercanda? Yang serius boleh, yang bercanda boleh. Yang serius dulu kali ya, serius dulu. Ya kalau yang serius tipsnya supaya tidak mudah lapar ya. Pertama kita kuatkan niat dulu. Kuatkan Itu apa niat. Madel? Betul, Kuatkan betul. niat. Kedua kita jaga kesehatan. Jangan terlalu banyak bergadang. Menurut Bang Haji begitu kan? Itu ngaruh banget ya. Iya, Bang Haji Kadang. Oma bilang begitu. Itu sangat berpengaruh. Nanti kita siangnya itu jadi lemas. Ketiga itu kita banyak minum vitamin. Air putih, oh vitamin. Vitamin gitu, buah-buahan, sayur-sayuran dan juga air putih yang banyak gitu. Ya, Air putih itu air bening. air putih dan bening. Ya, air putih dan bening. Jadi kalau misalkan mau minuman yang sehat gitu yang mengandung apa tuh ya? Ininya apa? Kesehatannya sangat bagus gitu, bisa hubungi Pak Ahmad. Iya. Promosi. Enggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Iya. Promosi. Nanti Pak Ahmad nih beliau ya salah satu bisnis beliau tuh di air. Ini bagus nih airnya. Ada apa tuh, Pak Ahmad jual apa, Pak? Air untuk minum kesehatan yaitu ya
fikri ya, fikri ya, di fikri. Kemudian ada lagi ya diantaranya ya khusus lah ramuan-ramuan kopi yang bagus gitu. Itu kan bentuk air mineralnya ya. Iya. Itu ya fikri itu. Ada lagi yang untuk stamina, apalagi buat yang sudah berumah tangga gitu ya, atau udah ada ini, itu bisa itu kopi namanya kopi khusus ada, itu saya ada itu ya. Boleh itu teman-teman. Intinya buat menjaga stamina kita, Stamina. puasa kita tuh jadi kuat. Iya. Itu yang seriusnya Bu. Tapi kalau yang bercandanya ada juga. Apa tuh? Nggak apa. Tapi nggak apa-apa. Tips supaya puasanya nggak cepat lapar. Iya. Kita ikutin ini aja caranya, konsepnya seperti unta. Unta itu menyimpan cadangan makannya itu di pundak. Iya. Kalau manusia menyimpan cadangan makannya di perut. Iya. Jadi ketika kita sahur, jangan dulu minum yang banyak. Kita makan dulu yang banyak tuh. Iya, banyak. Tapi jangan sampai kita melebihi kekenyangan. Nggak boleh kan kata Rasul kan. Iya, berlebihan. Cukupnya aja gitu. Nah, kalau bisa ya jangan sahur tuh jangan jam 2 ya, jam 1. Akhirkan lah ya. Sunahnya di Bagusnya akhir ya. Gitu, supaya nanti kita itu menyimpan tenaga itu, cadangan itu masih banyak. Nggak gampang lapar juga kan ya, waktunya kan. Terus jangan nonton tentang makanan. Oh. Bahaya itu. Bahaya. Ngiler ntar. Itu godaannya mantap tuh. Kita buka YouTube, kita ketik di situ cara membuat es cendol. Wah, gagal. gagal. Terus apalagi kita menonton film yang kayak semacam orang tuh lagi ada orang tuh misalkan lagi kemana, ada adegan makan, itu kadang menggugah kita kan gitu. Itu sebenarnya itu ke nafsu. Tapi bersinkron antara otak dengan perut itu sinkron. Sinkron seperti apa? Kita melihat makanan, perut kita gitu kan? Iya gitu. Demo perutnya ya. Jadi ya itulah salah satunya gitu supaya mencegah tidak mudah lapar. Tapi mungkin teman-teman yang lain ada tips-tipsnya agar tidak mudah lapar, silakan komen aja. Tapi sebenarnya ini Bu, sebenarnya ada sih. Kalau puasa itu saum itu ya wajar lapar. Gitu. Ya ada lagi sebagiannya sepuh-sepuh dulu gitu ya. Ya malah ingin merasakan laparnya. Itu. Artinya karena itu ya keenakan puasanya itu. Kenikmatannya itu, laparnya, hausnya itu dirasakan. Nikmat. Kayak pas buka tuh benar-benar aduh subhanallah ya, nikmat banget. Ada dua kebahagiaan kata Rasul ya. Ndawu yaitu dua kenikmatannya, yaitu ketika iftiratus shaum, ketika berbuka puasa, dan ketika liqa rabbih, ketika nanti di akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kedua kebahagiaan nanti yang kata kasih Allah yang Rasul Sayyidina Muhammad Nabi kita, yaitu dua kebahagiaan. Yang pertama ketika kita berbuka puasa kan diada-adain. Iya. Ya enggak? Betul, Pak. Benar. Segala ada, makanan semua di meja ada, komplit. Berkah. Alhamdulillah. Kayak lagunya siapa tuh ya? Tapi suka sih. Kalau ada makanan. Mangga dicobi gitu. Mangga dicobian. Ada lagi sepuh dulu itu ini Bang Rin. Ada yang bagaimana supaya artinya menghindari batalnya itu ya. Nah, jadi kuiri kan supaya kuat gitu. Di antaranya menurut Aba Gurus kumpul, yaitu Aba Zain bin Abdul Ghani, Ahmad Zain bin Abdul Ghani, Aba Gurus kumpul Martapura, dia mengucapkan itu ya ketika sahur atau malamnya ketika sahur ya baca surat Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syanaka huwal abtar. Itu 7 kali ya, tiupkan ke air kemudian diminum. Nantinya siangnya itu ya biasa gitu. Ada lagi 2 tips yang kedua, yaitu dari Aba Al-Habib Umar bin Salim Al-Hafidh. Yaitu beliau kalau misalkan untuk menghindari dari batalnya puasa, yaitu ketika merasa lemas atau ingatan, tinggal baca surat Al-Fatihah semampunya 7 kali aja. Kalau ini 7 kali atau semampunya, nanti tiupkan kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Jadi ada faedah atau keutamaan. Ada keutamaan gitu.
Wah, ini banyak sekali informasi ya. Jadi menambah wawasan juga kan di bulan puasa apalagi. Bapak, mungkin cukup sampai di sini aja podcast kali ini ya. Terima kasih telah menyempatkan hadir. Semoga sehat-sehat terus ya Pak Amin, ya. amin. Amin. Di masa pandemi ini emang harus bener sehat. Amin lah. Amin. Tapi ini Bu perbanyak supistik dan juga ngopi. Iya itu. Tapi Iya. Jangan lupa ya. Yang tadi diomongin ya itu kamus. Nanti dimasukin ke kamus besar dulu ya. Ibu suka kopi nggak? Suka enggak? Enggak, makanya kalau bisa saya sarankan ya agak ngopi lah. Lagi ngopi. Ngopi ya. Karena kopi itu simbol kehidupan. Boleh nanti dicoba karena kopi itu simbol kehidupan. Mantap. Mantap kan? Mantap, slogannya selalu dibawa mantap. Oke. Ya, mungkin cukup sampai di sini aja ya Pak ya. Makasih telah datang di podcast Mansa Banyusari. Semoga sehat selalu, puasanya lancar Amin. Amin. sampai akhir ya. Amin. Amin. Ya, mungkin sampai di sini aja teman-teman. Jangan lupa nonton podcast Diary Ramadan episode sebelumnya dan tunggu episode selanjutnya. Saya Hanum Nazakia Bahasya pamit undur diri. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.